dan penjelasan Quran Surat Al-A'raf ayat 155 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Kepada Ustadz Sa'ad kami persilahkan. Terima kasih Bu. Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini dapat berkumpul di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas ayat Al-Quran demi ayat Al-Quran sebagaimana biasa setiap ba'da subuh sebagai kajian rutin kita dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Alhamdulillah pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 155 di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Ibu sampai Lubis. Alhamdulillah sudah dijelaskan juga dengan Pak Hadril diskusinya, maka kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhazat rajafatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya an tuhlikuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Sadaqallahul azim. Firman-Nya wahtara Musa qaumahu sab'i sinina rajulan limiqatina, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk bertobat kepada kami, pada Allah maksudnya, pada waktu yang telah ditentukan. Di situ Al-A'raf 155. Falamma akhazat humur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Maka ketika bumi digoncangkan, digoncangkan dengan gempa bumi, Musa berkata, ya Tuhanku, kalau engkau menghendaki tentu engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Tadi lausita itu syarat, sampai itu ahlaktumu min qablu, iya itu jawabnya. Itu ayat yang ini kemudian dilanjutkan dengan tuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasa'u wa tahdi man tasha'. Ini hanya cobaan dari engkau. Engkau membiarkan sesat. Dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkau memimpin kami, maka ampunilah kami, berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampunan yang sebaik-baiknya. Perbuatan mereka, orang bodoh itu adalah membuat patung anak sapi dan mereka menyembahnya. Itu ada suatu cobaan
Allah untuk menguji mereka siapa yang sebenarnya yang kuat imannya, siapa yang masih ragu, dan orang yang lemah imannya itulah yang mengikuti Samiri dan menyembah patung anak lembu itu, dan tetapi orang yang kuat imannya dia tetap dalam keimanannya, mereka tidak akan beriman kepada Allah seperti yang dijelaskan ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya orang bodoh tadi tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 55 Allah berfirman, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa ahazatkumus sa'iqatu fa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, ketika kalian berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Melihat dengan mata kepala, karena itu di mereka kamu disambar halilintar. Sedang kamu menyaksikan, karena permintaan semacam itu menunjukkan keingkaran dan ketakaburan mereka. Oleh sebab itu mereka disambar halilintar sebagai azab dari Tuhan. Al-A'raf Al-Baqarah ayat 55. Sedangkan orang yang beriman itu dijelaskan dalam ayat berikutnya dari surah Al-A'raf, yaitu surah 156. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hazi dunya hasanatan wa fil akhirah in hudna illainik qala azabi usibu bihi man azaa wa rahmati wasi'at kulla syai' fa asaktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Nah, telah ditetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpahkan kepada siapa yang aku kehendaki. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku tetapkan rahmatku untuk orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, itulah perkataan orang yang beriman. Sebaliknya dari perkataan pada ayat sebelumnya, dia melanggar itu karena kebodohannya. Kemudian mereka berdoa seperti dalam doa surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka ada orang yang berdoa. Maksudnya di antara orang-orang yang beriman itu, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah sebaik-baik doa orang muslim, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman didoakan oleh para malaikat pemikul aras sebagaimana surah Rafir ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma waghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat-malaikat mikul aras dan malaikat ada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang yang beriman dengan doa, ya Tuhan kami, rahmat Engkau dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang yang bertaubat, yang mengikuti jalan Engkau, pelihara mereka dari sisa neraka yang menyala-nyala. Rafir ayat 7. Kemudian dijelaskan juga dari surah Al-An'am, Allah berfirman, wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah
innahu man amila minkum su'a bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, kepada Muhammad, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertobat setelah mengerjakannya, mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perkataan salamun artinya mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kalian. Kemudian dimaksud Allah itu adalah berjanji sebagai kemudahannya dan melimpahkan rahmat kepada makhluknya. Dalam hal ini ada kata kejahilan, maksudnya ialah orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah memaksiat, kecuali jika dia dipikirkan terlebih dahulu. Dua orang durhaka kepada Allah baik sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan nafsu. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 150. Allah berfirman, walamma raja'a Musa ila qaumihi radbana asifa qala bi'sama khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa ahaza bi ra'si akhihi yajurruhu ilai qala abna umma innal qauma mastad'afunai wa kadu yaqtulunani fala tusmit biha al-a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumi zalimin. Di situ dikatakan tatkala Musa itu walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadabna asifa. Tatkala Musa datang kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati dan berkata, qala bi'sama khalaqtumuni min ba'di ajiltum amri rabbikum. Apakah alangkah buruknya perbuatan kalian yang kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu? Al-A'raf 150. Maksudnya, apakah kamu tidak sabar menanti kedatanganku kembali sesudah munajat kepada Tuhan sehingga kamu berbuat patung yang disembah sebagai menyembah Allah. Kemudian Musa wa alqal alwaha wa haza bi ra'si akhihi yahrujuhu ilai. Musa melemparkan lembaran-lembaran Taurat dari batu kepingan-kepingan Taurat itu dan megang rambut kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Nah, alwahu itu adalah kepingan batu atau kayu yang bertulis pada isi Taurat diterima Nabi Musa setelah munajat di Gunung Tursina. Kemudian dilanjutkan saudaranya berkata, qala ibna umma innal qaumastad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da'a wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Harun berkata kepada saudaranya, itu Musa, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku bergembira melihatku. Janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang yang zalim. Itulah kata bahasa qala ibna ummi, umma innal qaumi. Kata cara kesopanan para nabi terhadap saudaranya. Tidak menyebut wahai Musa, tetapi wahai anak ibuku. Jadi kan berkata terhadap saudaranya. Begitu halusnya bahasa yang dipakai itu dan indahnya. Demikian apa yang saya bacakan ini. Mungkin ada yang keliru. Mohon dimaafkan atas semuanya itu. Karena kekurangan itu ada pada kami. Dan kebenaran hanya milik Allah. Semua yang benar datang dari Allah. Oleh karena itu kami mohon maaf
kepada yang banyak, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi